Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erik Fernando dengan NIM C1C022016. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang konsep, dasar, tujuan, dan paradigma penelitian. Langsung saja kita ke konsep dasar penelitian. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang akan dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Oleh karena itu, sebelum membahas hakikat penelitian, perlu dijelaskan terlebih dahulu hakikat metode ilmiah. Nah, metode ilmiah adalah proses yang sangat teratur yang memerlukan sejumlah langkah berturut-turut, seperti identifikasi dan definisi masalah, perumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan tentang penerimaan dan penolakan hipotesis. Yang kedua adalah apa itu metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah semua asas, peraturan, dan teknik-teknik yang diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis. Selanjutnya, untuk menggambarkan karakteristik penelitian ilmiah, ada beberapa contoh yang dapat diambil sebagai berikut. Yang pertama adalah sistematik. Nah, dikatakan sistematik yang dimana suatu penelitian harus disusun dan dilaksanakan secara berturut-turut, sesuai pola dan kaidah yang benar. Dari yang mudah sederhana sampai yang kompleks atau yang susah. Yang kedua adalah empiris. Dikatakan empiris yaitu penelitian yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Yang ketiga adalah replikatif. Dikatakan replikatif dengan maksud suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Agar bersifat replikatif, penyusunan definisi operasional variabel menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. Adapun setelah pembahasan di atas, kita perlu mengetahui bagaimana langkah-langkah dalam metode ilmiah yang diawali dengan memilih dan mendefinisikan masalah, melakukan survei atau validasi terhadap data yang telah tersedia, melakukan perumusan hipotesa, membangun kerangka analisa, melakukan pengumpulan data primer, melakukan pengolahan, analisa, serta membuat interpretasi, menarik kesimpulan atas apa yang dikerjakan, dan melakukan pelaporan membuat laporan. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Selain itu, penelitian digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Suatu penelitian dapat dikategorikan baik bila memenuhi unsur seperti spesifik, terbatas, bisa diukur, dan bisa diperiksa dengan menunjukkan hasil penelitian. Nah, selanjutnya secara umum, berikut ini adalah tujuan penelitian yaitu, di sini ada 3 tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mendapatkan pengembangan baru dalam beberapa bidang. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Lalu yang ketiga, menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya, adapun secara luas tujuan penelitian sebagai berikut. Nah, sebelumnya tadi ada tujuan secara umum, yang berikutnya adalah tujuan secara luas. Yang pertama adalah tujuan penelitian ilmiah. Secara ilmiah, penelitian merupakan usaha untuk mengetahui suatu hal, namun pengetahuan yang didapat tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Yang kedua, tujuan penelitian praktis. Tujuan praktis dalam penelitian adalah hasil yang bisa dimanfaatkan langsung dalam kehidupan. Penelitian ini disebut juga dengan applied research, sebuah penelitian untuk menetapkan nilai terhadap suatu barang. Lalu yang ketiga, tujuan eksploratif. Kegiatan penelitian yang dilakukan dalam rangka menemukan pengetahuan yang baru dan belum pernah ada. Lalu yang keempat adalah tujuan verifikatif. Untuk menguji atau membuktikan kebenaran dari pengetahuan atau kegiatan yang telah ada. Lalu yang kelima, tujuan pengembangan. Untuk mengembangkan dan mengali lebih dalam suatu konsep yang sedang dikembangkan. Lalu, slide berikutnya adalah manfaat penelitian.
Ada 3 manfaat. Yang pertama adalah mampu menyusun karya tulis yang baik, bisa dalam bentuk paper, skripsi, dan berbagai karya ilmiah. Lalu yang kedua, memahami tujuan penting dari riset atau penelitian, sehingga dapat menyusun keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, mampu menilai hasil penelitian yang telah ada, seperti untuk mengukur kebenaran dari hasil penelitian. Selanjutnya adalah paradigma penelitian. Nah, apa sih paradigma penelitian? Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan. Nah, ada nih paradigma menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Harmon dalam Moleong 2004 halaman 49. Paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang realitas. Yang kedua adalah menurut Egon G. Guba, yang mana menurutnya ialah paradigma adalah cara pandang atau kerangka dalam melihat dunia atau kenyataan. Nah, ada tiga pendekatan yang diajukan oleh Creswell. Yang pertama adalah kuantitatif, kualitatif, dan metode gabungan. Selanjutnya adalah jenis-jenis paradigma penelitian. Penelitian kuantitatif. Paradigma penelitian kuantitatif adalah paradigma penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa fokus penelitian adalah kuantitas, hakikat, dan esensi. Akar filsafat yang dianut diantaranya adalah fenomenologi dan interaksi simbolik. Aktivitas utamanya adalah kerja lapangan, etnografis, grounded theory. Tujuannya adalah pemahaman, deskripsi, temuan, dan pemunculan hipotesis. Selanjutnya, yang kedua adalah penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah paradigma penelitian yang mempunyai keyakinan bahwa fokus penelitian merujuk kepada kuantitas atau berapa banyak dengan menggunakan landasan filsafat positisme dan empirisme. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.